Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Kali ini saya melanjutkan membaca buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea, karya Eun Young. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab 4 dari buku ini, yaitu Tanpa Nunci, atau Cara Kehilangan Teman dan Mengucilkan Orang Lain. Semua orang Korea akan mengatakan kepada Anda bahwa nunci lebih terasa dalam ketidakadaannya daripada keberadaannya. Mereka yang tidak memiliki nunci kerap membuat orang-orang menyeringetkan dahi atau saling mengerlingkan mata satu sama lain. Acap kali mereka yang tidak punya nunci mendapatkan tendangan kaki di bawah meja karena tidak melihat apa yang tampak jelas bagi orang lain. Ambillah kasus berikut untuk menjelaskan poin di atas. Di sebuah acara makan malam yang akrab, semua orang duduk mengelilingi meja sambil minum anggur, kecuali Aileen yang bersikeras untuk memesan sebotol air berulang kali. Hadir juga Hazel yang terkenal tidak memiliki nunci. Hazel terus saja mendorong Aileen untuk minum anggur, kendati Aileen sudah bolak-balik mengatakan bahwa ia cukup minum air saja. Bahkan ketika orang-orang sudah ikut menengahi, Hazel tetap tidak berhenti. Setelahnya, ketika Hazel diberitahu bahwa Aileen adalah seorang pecandu alkohol yang sedang memulihkan diri, Hazel berseru, "Bagaimana aku bisa tahu? Aileen semestinya tinggal bilang saja." Hazel tidak bisa melihat bahwa bukanlah tanggung jawab Aileen untuk menjelaskan riwayat pribadinya kepada orang tidak dikenal secara dekat. Adalah tanggung jawab Hazel untuk membaca ruangan dan bertindak sepantasnya. Sebelum bicara, Hazel mestinya sudah harus menanyakan hal berikut kepada dirinya sendiri. Yang pertama, nunci tingkat dasar. Memperhatikan wajah dan mimik Aileen. Apakah ia merasa tak nyaman atas komentarmu? Mengapa aku mesti memperhatikan wajahnya? Siapa pula yang mau melakukan itu? Permainan selesai. Yang kedua, nunci tingkat menengah. Apakah suami Aileen terlihat heran bahwa Aileen sama sekali tidak minum anggur? Tidak, sang suami mungkin yang paling tahu tentang Aileen dan dia biasa saja, jadi mengapa aku yang repot? Yang ketiga, nunci tingkat ninja. Apakah Aileen menyeruput airnya perlahan-lahan ataukah ia terus memesan botol demi botol? Yang kedua, mungkin itu tindakan kompulsif seseorang yang pernah mengalami masalah kecanduan alkohol. Pernahkah Anda mengamati seseorang yang berkata dengan marah, "Aku bukan membaca pikiran, itu bukan salahku." Sementara sekitar 90%-nya memang kesalahan mereka. Protes-protes seperti itu merupakan ciri khas seseorang yang tidak punya nunci. Harga yang harus dibayar atau sikap seperti itu, baik dari segi profesional, sosial, maupun kebahagiaan, bisa jadi sangatlah mahal. Bila Anda tidak punya nunci, orang-orang akan selalu membenci Anda secara irasional tanpa tahu apa sebabnya. Saya sama sekali tidak membesar-besarkan masalah, setidaknya mereka tidak akan menginginkan kehadiran Anda. Orang-orang bereaksi terhadap situasi yang menuntut nunci sama seperti mereka bereaksi terhadap orang yang memiliki masalah aroma napas tak sedap. Mereka mungkin merasa amat terganggu karena masalah kecil. Mungkin mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka merasa hal itu mengesalkan. Yang mereka tahu adalah mereka tidak suka berada di dekat orang itu dan tak sabar menunggu orang itu pergi. Namun, bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda punya nunci yang buruk? Bila nunci Anda benar-benar buruk, Anda mungkin tidak bisa tahu. Nunci adalah perpanjangan dari apa yang disebut para psikolog sebagai efek Dunning-Kruger, yaitu penyimpangan cara pandang kognitif yang menghalangi orang-orang yang sangat bodoh untuk mengetahui bahwa mereka sungguh bodoh. Kabar baiknya, bila Anda cukup mampu melakukan refleksi diri dengan membaca buku ini, Anda sudah menunjukkan keinginan untuk mulai memperhatikan lingkungan, sehingga nantinya mampu meningkatkan nunci Anda.
Jika Anda punya teman-teman atau orang-orang terkasih yang cukup peduli untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Anda punya nunci yang buruk, Anda harus merasa beruntung, walaupun dalam kenyataannya ada kemungkinan tak seorang pun akan langsung mengatakannya kepada Anda. Jika mereka terpaksa merespon pertanyaan langsung seperti apa yang telah aku lakukan sampai membuat semua kesal, mungkin mereka akan bilang, aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di Korea, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak menyukai seseorang karena ia memberi Anda kibun yang buruk, yang dalam bahasa Korea berarti suasana hati atau semacam rasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Katakanlah kepada seorang teman Korea bahwa Anda tidak ingin pergi dengan tuan ganteng dari sekolah karena dia memberi Anda kibun yang buruk. Teman Anda akan mengangguk dan tidak akan mendesak Anda. Dapat dipahami dan diterima bahwa Anda akan mempercayai nunci Anda mengenai hal itu. Tetapi malang untuk tuan ganteng yang mungkin tidak sadar bahwa nuncinya yang payah itu membuat para perempuan menghindarinya. Jika Anda punya nunci yang payah, ini bukanlah akhir segalanya. Langkah pertama untuk mengatasi masalah itu, seperti kata peribahasa, adalah dengan menyadari bahwa Anda punya masalah. Inilah beberapa pertanyaan diagnostik diri untuk mengetahui apakah Anda orang tanpa nunci. Kuis menilai nunci diri sendiri. Yang pertama, manakah dari skenario berikut ini yang pernah Anda alami? A. Anda sudah diberitahu salah satu dari berikut ini. Bacalah ruangan. Ya, terima kasih. Kami tadi sudah dengar. Atau apa maumu penghargaan? Yang B. Anda sedang berada di sebuah ruang rapat di tempat kerja. Menunggu rapat mulai. Untuk memecah keheningan, Anda berkata, apakah rapat ini bakal jadi rapat idiot? George yang mestinya bisa dituntaskan lewat email saja. Ternyata George mendengar dan melambaikan tangan kepada Anda dari sudut ruangan. Yang C. Anda mengomeli seseorang kolega karena terlambat datang pada hari Kamis pagi. Seseorang menarik Anda dan memberitahu, kamu tahu kalau dia harus mengantar ibunya kemoterapi setiap Kamis pagi sejak bulan September, bukan? Yang D. Anda mengangkat bahasan yang Anda kira merupakan topik penting. Seseorang merespon dengan menggumam, waktunya tidak tepat. Atau yang E, teman Anda masih mau berjumpa empat mata dengan Anda, tetapi tiba-tiba tidak lagi mengundang Anda mengikuti kegiatan berkelompok. Atau yang F, orang-orang bolak-balik saling melirik sewaktu Anda berbicara. Atau yang G, setelah selesai bicara, Anda disambut oleh keheningan panjang yang tak bisa dijelaskan oleh semua orang di ruangan itu. Bila 3 atau lebih dari skenario ini terasa familiar, akan ada manfaatnya bila Anda mengasah nunci Anda. Jika Anda melihat dan menyimak semua jawabannya telah disedia di hadapan Anda tidak harus menjalani hidup selayaknya seorang korban dan bertanya-tanya mengapa berbagai hal buruk selalu menimpa Anda dengan membabi buta. Nunci membuat hidup Anda lebih mudah dijalankan dan ada dalam kendali Anda. 8 tipe manusia tanpa nunci. Jika Anda pernah menyaksikan audisi ronde pertama acara The X Factor atau salah satu acara pertunjukan pencarian bakat seperti itu, Anda akan tahu persis seperti apakah orang yang tidak punya nunci. Produser acara sengaja menempatkan para peserta yang bernyanyinya dengan buruk. Sungguh membosankan kalau begitu saja, tetapi benar-benar yakin bahwa diri mereka sangat berbakat. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak punya nunci. Dalam setiap versi The X Factor atau acara Got Talent di seluruh dunia, selalu ada audisi yang penuh tantangan nunci ini. Semua orang menyukainya. Mengapa? Mungkin Anda merasa bersalah mengolok-olok seseorang hanya karena ia tidak bisa menyanyi. Namun, Anda jarang merasa bersalah menghujat penyanyi buruk yang benar-benar yakin bahwa dirinya sangat hebat.
Penyanyi tanpa nunci telah mendemonstrasikan ketulisannya terhadap nada baik secara harfiah maupun dalam hal mengabaikan pertanda-pertanda sosial. Entah karena teman-teman mereka takut untuk mengatakan bahwa mereka tak punya bakat, atau mereka tidak punya teman, atau mereka sendiri yang tidak mau mendengarkan. Sudah merupakan bawaan alami manusia untuk meyakini bahwa mereka yang tidak mau menyimak nasihat orang-orang di dekat mereka mungkin mengalihkan hak mereka untuk mendapatkan simpati dari para penonton. Anda tidak ingin menjadi seperti kontestan X Factor yang payah. Ini bukan soal bahwa ketidaktahuan itu berkat, kecuali bila Anda merasa terberkati dengan memiliki teman-teman yang menjauh tanpa penjelasan. Anda juga mungkin kehilangan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bernyanyi atau keterampilan lainnya, atau memilih bakat lain yang benar-benar membuat Anda menonjol. Salah satu cara terbaik yang dapat Anda lakukan bila ingin mengasah nunci adalah dengan mempertimbangkan semua kritik sebelum menerima atau mengabaikannya. Terlebih lagi bila seseorang mengingatkan Anda tentang sikap Anda yang kurang nunci. Berterima kasihlah kepada mereka kendati terasa menyakitkan. Mereka sedang melakukan kebaikan luar biasa kepada Anda dan mencegah Anda mempermalukan diri sendiri. Jangan salahkan mereka karena tidak memberitahu Anda dari dulu, entah apapun yang Anda maksud dengan dari dulu itu. Anggap saja ada bayam yang menyangkut di gigi. Memang memalukan rasanya bila ada yang memberitahu, tetapi bukankah Anda lebih baik mengetahuinya terlebih dahulu sebelum Anda memamerkan cengiran lebar di hadapan semua orang yang Anda temui dan menakuti anak-anak? Anggaplah masukan itu seperti apa adanya, sebuah upaya untuk membantu Anda. Saya yakin ada berbagai subspesi yang bermasalah dengan nunci. Anda dapat mengenali diri sendiri, teman tapi musuh, rekan kerja, atau para kerabat di antara 8 tipe manusia tanpa nunci yang fatal berikut ini. Manusia tanpa nunci tipe pertama. Orang yang tidak bisa membaca ruangan. Ini jenis orang tanpa nunci paling umum dan biasanya terjadi karena ketidaktahuan alih-alih kekejian. Kelancangan ini kerap bersumber dari rasa terlalu cemas dan sibuk dengan diri sendiri ketimbang memperhatikan ruangan secara keseluruhan. Pertimbangkan orang seperti Catherine, orang yang pada dasarnya baik tetapi terlalu fokus pada diri sendiri, yang kegagalannya dalam membaca ruangan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain jauh lebih parah daripada yang disadarinya. Rekan kerjanya Ben sedang mengubah latar belakang foto di layar komputernya menjadi foto dirinya bersama seseorang. Ketika Catherine mengintip dari belakang, Catherine berseloroh, "Hei Ben, kau mau ganti foto tiap kali punya pacar baru? Sempat-sempatnya kau mengerjakan itu ya." Semua orang yang mendengarnya ternganga karena ngeri. Bibir Ben bergetar dan dia permisi untuk berlalu keluar dari ruangan itu. Salah seorang kolega memberitahu Catherine, orang di foto itu dia pacar Ben yang meninggal sebulan lalu karena gagal ginjal akibat lupus. "Kok kamu bisa tidak tahu?" Sewaktu Ben kembali ke ruangan, Catherine meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan tulus. "Aku tidak tahu, ucapanku tadi sungguh tak pantas. Aku mohon maaf sekali." Catherine kemudian membelikan Ben kue dan kembali minta maaf. Tetapi itu tidak dapat menebus keterlanjurannya. Dapatkah Catherine disalahkan karena dia tidak tahu soal kematian pacar Ben? Mungkin tidak, namun mengapa Catherine menjadi satu-satunya dalam tim itu yang tidak tahu? Ben telah meminta cuti sewaktu peristiwa itu terjadi, dan Catherine jelas tidak memperhatikannya. Lagi pula, bila Catherine memperhatikan wajah setiap orang sewaktu Ben menampilkan foto pacarnya, mungkin dia sudah bisa membaca ekspresi simpati dari semua orang. Dan apa perlunya ia berkomentar tentang foto di layar komputer Ben?
Ini bukan satu-satunya hal yang memalukan yang menimpa Catherine akibat ia tidak punya nunci. Kejadian ini menjadi terus bertambah besar karena kadang-kadang ia tidak menaruh perhatian terhadap lingkungannya. Kelancangan mungkin tidak terjadi karena kekejian, tetapi bisa terasa sebagai kekejian bagi orang lain. Jadi berhati-hatilah, perhatikan. Manusia tanpa nunci tipe 2. Penguntit yang merasa dirinya romantis. Komedi romantis semacam kisah Richard Curtis, Love Actually, itulah biang keladinya. Mungkin bisa atau tak bisa bertanggung jawab atas tersebar luasnya salah kaprah bahwa melemahkan pertahanan seseorang dengan mempermalukan mereka di depan publik merupakan cara paling manjur untuk mendapatkan pasangan romantis. Dalam hal ini, baik lelaki maupun perempuan bisa sama bersalahnya. Ini bukan romantis, ini cara memandang dunia secara egosentris. Ambil contoh kasus Rainer, seorang penyanyi opera yang telah sukses menampilkan peran utama pertamanya. Malam perdananya luar biasa sukses. Para penonton berdiri sambil bertepuk tangan meriah. Dan ayah serta neneknya yang berusia 90 tahun duduk di deretan bangku terdepan, memucurkan air mata karena bangga. Bagi Rainer, malam itu sungguh sempurna, sehingga tak ada yang dapat merusaknya. Tak ada, kecuali Aslake, mantan pacarnya yang selalu galau dan sudah tidak dijumpainya lagi selama 10 tahun. Suatu Rainer tenggelam dalam tepuk tangan meriah, Aslake melompat naik ke panggung dan menyerahkan sebentuk karangan bunga besar kepadanya. Rainer bingung, dia tidak mengenali mantannya, sampai perempuan itu memeluknya dan berkata, "Sayang, aku bangga padamu." Kemudian wajah Rainer berubah dari bingung menjadi ketakutan. Para penonton tertawa menyangka bahwa perempuan itu adalah istri atau pacarnya, diperkuat oleh apa yang dia tafsirkan sebagai dorongan semangat dari para penonton. Aslake tetap berada di panggung dan terus mengikuti Rainer ke sayap panggung. Ketika tirai diturunkan, menuntut perhatian Rainer dan gagal menangkap betapa canggung dan tidak nyamannya lelaki itu berada dalam situasi tersebut. Akhirnya, Rainer terpaksa bersikap amat kasar kepada Aslake untuk membuatnya mengerti bahwa ia tidak ingin diganggu. Penampilan perdana Rainer mestinya menjadi malam kenangan, tetapi dia tidak mengenangnya dengan manis, dan itu gara-gara Aslake. Janganlah bersikap seperti Aslake. Hanya hal-hal buruk yang akan terjadi bila Anda merasa jadi bintang film dan orang-orang lainnya hanyalah figuran yang perasaannya tak perlu dipertimbangkan demi memuluskan agenda Anda sendiri, baik yang sifatnya romantis maupun tidak romantis. Manusia tanpa nunci tipe 3. Orang yang tidak bisa membaca apa yang tersirat. Banyak di antara kita memiliki teman-teman yang sulit memahami segala hal sampai-sampai kita mesti membantu menjelaskannya secara mendetail kepada mereka. Dan bahkan setelah itu pun terkadang mereka masih tidak mengerti juga. Komunikasi memang jalur dua arah dan seringkali kesalahpahaman terjadi bukan karena kesalahan siapapun, namun orang-orang tertentu seolah lebih sering salah paham ketimbang rata-rata orang. Barangkali berkali-kali keadaan seperti itu membuat canggung semua pihak yang terkait. Alice kerap mengeluh bahwa pacar barunya, Stan, tidak pernah menangkap isyarat. Suatu malam, Alice berkata, "Aku rasa kamu lebih baik hari ini jangan pulang terlalu malam, lalu cepat tidur. Aku harus bangun pagi-pagi sekali besok." Stan berkata, "Oh, jangan khawatir, aku tidak keberatan kalau kamu bangun pagi sekali. Malahan aku mungkin bisa ikut mencoba tidur awal, bangun pagi juga." Alice mencoba memberi isyarat yang lebih kuat, namun akhirnya ia terpaksa harus berkata, "Stan, tolonglah, kamu sudah di sini sepanjang minggu, dan aku benar-benar ingin tidur cepat semalam ini saja."
Stan kesal dan berkata, "Baiklah, kenapa tidak langsung bilang saja?" Seakan-akan Alice tidak berusaha untuk menyampaikan itu dari awal. Bila seorang sudah mengatakan sesuatu yang sepertinya mengandung pesan terselubung berulang-ulang, seperti, "Wah, coba lihat ini jam berapa," atau "Ya, besok aku benar-benar sibuk," itu adalah suatu pertanda bahwa Anda perlu berpikir sedikit lebih keras tentang apa yang mungkin tersirat di balik kalimat mereka. Bila komunikasi verbal seseorang bagi kita terasa pertanda bahwa kita perlu memberikan perhatian lebih banyak pada petunjuk-petunjuk non-lisan yang mereka gunakan. Manusia tanpa nunci tipe 4. Orang yang memamerkan kaligrafi Cina yang dibuatnya kepada Konfusius. Orang bertipe ini mengidap gangguan yang masih sekeluarga dengan sok jago. Kendati perilaku ini tak terkait dengan gender, jika Anda menyombongkan pengetahuan tentang sesuatu di depan pakarnya, orang Korea menyebutnya bagaikan memamerkan kaligrafi Cina yang dibuatnya kepada Konfusius. Manusia tipe ini juga sangat miskin nunci, sehingga mereka bersikeras tanpa merasa perlu repot-repot mencari tahu bahwa mereka sedang berbicara kepada spesialis kelas dunia. Ambil contoh Nimrod yang di dalam pesta makan malah memberi ceramah tanpa diminta kepada Nikola tentang bagaimana RAM, sebuah komputer, membuat benda itu bekerja lebih cepat. Tidak ada yang salah tentang itu kecuali bahwa Nikola punya gelar doktor dalam bidang ilmu komputer dari MIT dan pernah bekerja di proyek superkomputer IBM yang telah mengalahkan Garry Kasparov dalam permainan catur. Nikola terlalu sopan untuk mempermalukan Nimrod dengan mengungkapkan keahliannya, tetapi reaksi orang-orang lain di meja itu mestinya sudah bisa jadi petunjuk bahwa suasana itu sangat menggemaskan bagi yang mengikutinya. Andaikan Nimrod sebelumnya sudah bertanya-tanya sedikit kepada Nikola, andaikan ia terpikir untuk lebih mengamati ketimbang berbicara, mungkin ia bisa meninggalkan kesan yang jauh lebih baik terhadap setiap orang. Manusia tanpa nunci tipe 5. Orang yang menganggap semua orang jual mahal. Contoh telak saya untuk seorang yang punya nunci yang baik dan nunci yang buruk adalah Lizzie Bennet dan Mr. Collins dari novel Jane Austen, Pride and Prejudice. Lizzie memiliki nunci yang cepat, mampu membaca bahasa tubuh dan selalu memahami kejanggalan situasi, kendati ia tidak benar-benar mengatakannya. Mr. Collins tidak punya nunci, ia adalah alat. Bagi yang belum pernah membaca cerita, Lizzie dan Mr. Collins adalah saudara sepupu jauh. Mr. Collins adalah pewaris rumah tempat Lizzie dibesarkan. Sebagaimana orang malang tanpa nunci, Mr. Collins adalah orang yang berniat baik, tetapi niatnya itu malah nyaris memperburuk keadaan. Lizzie benci kepada diri sendiri karena membenci Mr. Collins, dan itu membuatnya makin kesal saja kepada sepupunya itu. Inilah yang menjadi latar adegan lamaran paling canggung dalam kesastraan Inggris. Dalam cara tanpa nunci yang tipikal, Mr. Collins telah menilai diri sendiri terlalu tinggi, merasa dirinya sebagai pasangan yang amat menarik, di luar sinyal yang jelas dari Lizzie dan fakta yang dapat dilihat oleh semua orang bahwa Lizzie benar-benar menolak lamaran itu. Mr. Collins berasumsi bahwa perempuan itu sedang jual mahal. Ia pun berkata kepadanya, "Karena aku harus menyimpulkan bahwa kamu tidak serius menolakku, aku akan memilih untuk menganggapnya sebagai keinginanmu untuk menambah cintaku dengan menangguhkannya, menurut tata cara yang biasa dilakukan para perempuan anggun." Inilah kegagalan nunci yang spektakuler. Karena hal ini bahkan membuatnya tidak mengindahkan kata-kata Lizzie dan ketidaknyamanan fisiknya. Jelaslah bahwa orang yang amat bebal terhadap reaksi orang lain pasti lebih banyak memikirkan diri sendiri ketimbang orang lain. Jangan menjadi Mr. Collins bila Anda meragukan apakah pesan Anda diterima, entah dalam hal percintaan atau apapun. Sebaiknya mundur dulu dan bacalah
suasana ruangan alih-alih memaksakan agenda Anda sendiri. Manusia tanpa nunci tipe 6. Orang yang menganggap benar semua pujian. Mari berandai-andai bahwa Anda adalah seorang penulis yang sedang kesulitan menerbitkan karya, kendati teman-teman dan keluarga yang mendukung mengatakan kepada Anda bahwa mereka menyukai tulisan Anda. Apakah Anda akan tetap mencoba? Di sisi lain, mungkin saja Anda menjadi seorang Stephen King berikutnya, yang novel pertamanya Carrie ditolak oleh 30 penerbit sebelum penerbit AA membelinya. Mungkin usaha Anda berikutnya akan sukses, seperti sukses King dengan penerbit yang ke-31. Momen legendaris dan selebihnya hanyalah sejarah. Sebaliknya, mungkin juga bahwa teman-teman dan keluarga menyukai tulisan Anda karena memang menyayangi Anda. Dan itu artinya mereka bukanlah orang-orang tepat untuk menilai bakat Anda. Bagaimana Anda tahu apakah Anda harus terus maju? Yang membuat masalah ini makin membingungkan adalah orang-orang sukses kerap berkata dalam pidatonya, "Jangan pernah menyerah," dan teman-teman Anda akan mengagung-agungkan kembali nasihat tersebut. Saya pun akan memberi dorongan agar tidak menyerah dalam berkarya, tetapi Anda harus benar-benar menyingkirkan nasihat dari teman-teman dan keluarga yang terlalu dekat agar bisa bersikap objektif. Salah satu komponen kunci yang penting dan dengan demikian menjadi keberhasilannya adalah tidak takut terhadap kebenaran, kendati kebenaran itu tidak ingin Anda dengarkan. Mendiang musisi John Lennon masuk ke sekolah seni sewaktu ia masih remaja belasan tahun, dan kalau kita melihat gambar-gambarnya yang masih tersisa, tampaknya ia benar-benar berbakat. Namun, bila ia bersikeras untuk menjadi Van Gogh berikutnya hanya karena ibunya memajang hasil gambarnya di dinding kulkas, barangkali dia tidak akan pernah menjadi anggota The Beatles. Dalam menulis dan berbagai hal lainnya, Anda harus mampu membedakan antara pujian yang dilontarkan karena kegaguman atas bakat Anda dengan pujian yang diberikan oleh seseorang yang menyayangi dan tidak ingin melukai hati Anda. Nunci sejati artinya bertanya pada diri sendiri, siapa yang memuji ini dan mengapa, lalu menyimak jawabannya. Bahkan bila jawaban itu bukan yang Anda inginkan dengarkan. Manusia tanpa nunci tipe 7, orang yang membosankan. Di Prancis, kata ennuyeux bisa bermakna membosankan dan menjengkelkan. Bila ada bahasa yang mencerminkan suatu pemahaman mendalam mengenai sifat manusia, bahasa Prancislah bahasa itu. Mungkin Anda pikir orang-orang yang membosankan itu tidak berbahaya, namun tetap saja semua orang menghindari mereka. Seperti yang ditulis oleh Oscar Wilde, orang yang membosankan adalah orang yang membuat Anda sangat ingin atau sangat merindukan kesendirian tanpa menjadikannya dirinya seorang teman. Orang-orang yang membosankan tidak membosankan karena lelucon mereka tidak memiliki unsur-unsur yang seru seperti adegan balap mobil atau tembak-tembakan. Mereka membosankan karena mereka tidak mendengar sehingga respon mereka tidak cocok dengan apa yang baru saja dikatakan oleh lawan bicaranya. Maka bila seseorang mengatakan, "Maaf, Jin tidak ada di sini. Saya tidak tahu apakah Anda sudah dengar bahwa ia mengalami kecelakaan mobil parah." Orang yang membosankan itu akan berkata, "Wah, saya juga pernah melihat kecelakaan. Ada seekor rusa," dan lanjut bercerita secara mendetail yang tidak ada hubungannya sama sekali, tanpa menanyakan apakah Jane baik-baik saja. Tak seorang pun sengaja menjadi orang yang membosankan. Biasanya hal itu terjadi karena seseorang takut diam. Itulah sebabnya mengapa kemampuan untuk menghening dan sunyi sangatlah penting dalam nunci yang baik. Tiada yang lebih mengasyikan ketimbang seseorang yang mendengarkan Anda, dan karenanya terhubung dengan Anda. Dan tiada yang lebih membosankan ketimbang seseorang yang mengubah topik untuk fokus pada dirinya sendiri.
atau yang menunjukkan kehebatan dirinya saat bercerita. Orang-orang seperti ini sama sekali tidak mendengarkan Anda. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara. Lain kali apabila ada orang sedang menceritakan lelucon atau sedang mengungkapkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya, cobalah berhenti beberapa detik dan berikan respon yang bukan merupakan kisah pribadi kita sendiri. Sulit sekali bukan? Jelaslah bahwa kita nyaris tak punya apapun untuk dikisahkan yang bukan merupakan anekdot seputar diri sendiri. Namun, setiap orang tak butuh kisah Anda yang lebih baik ketimbang kisah mereka. Mereka hanya perlu tahu bahwa Anda menyimak. Pada akhirnya, hubungan kalian akan menjadi lebih baik. Manusia tanpa nunci tipe 8. Orang yang bilang, tapi beginilah cara kami melakukannya kalau di tempat asal saya. Entah maksud Anda, tetapi beginilah cara kami melakukannya di kantor lama, kampung halaman, atau budaya Anda. Saya tidak peduli, punya nunci yang cepat berarti Anda beradaptasi dengan situasi saat ini, tak berkaitan dengan apapun yang sudah pernah Anda lakukan atau katakan di masa lalu. Salah satu contoh mengenaskan tentang hal ini yang menarik, liputan media internasional terjadi di New York City pada tahun 1997. Seorang turis dari Denmark sedang bersantap malam di restoran East Village di Manhattan. Saat itu merupakan daerah yang paling aman di New York dan meninggalkan bayinya yang berusia 14 bulan di luar, di trotoar, di dalam kereta bayi. Orang yang lewat dan khawatir atas keadaan itu pun menelpon polisi. Orang tua bayi itu ditangkap atas tuduhan penelantaran anak. Bayi itu diambil dan ditempatkan di penampungan anak selama beberapa hari. Sang ibu dan media Denmark memprotes bahwa di negeri asal mereka, Denmark, adalah hal yang lumrah meninggalkan bayi di luar untuk menghirup udara segar, alih-alih membawanya masuk ke dalam restoran yang penuh asap. Meski saya tidak setuju anak itu dipisahkan dari kedua orang tuanya, saya sungguh berpikir bahwa dalam hal ini si turislah yang salah. Apa yang Anda lakukan di negeri asal tak seharusnya mengalahkan nunci Anda. Andaikan dia mengamati keadaan sekelilingnya selama 5 detik, dia akan langsung tahu bahwa yang pertama, daerah itu tidak seaman sebagian besar wilayah Denmark. Dan yang kedua, tak seorang pun meninggalkan bayi mereka di luar. Ini bukanlah contoh puritanisme orang Amerika. Para warga New York yang peduli itu sedang mencegah preman yang berpotensi menculik atau menganiaya bayi itu. Kala itu, Nicholas Kopeta, komisioner dari Administrasi for Children Service, menyatakan kepada New York Times meninggalkan anak tanpa pengawasan selama 1 jam di jalanan kota New York merupakan tindakan sangat tidak pantas. Saya pikir kita tak perlu menunggu pihak polisian kita mempertanyakan dulu apakah hal itu pantas dilakukan atau tidak di Denmark. Pernyataan ini merupakan ilustrasi yang sempurna tentang kenyataan bahwa tak seorang pun tanpa kecuali akan mengampuni ketiadaan nunci Anda. Tak seorang pun peduli mengenai niat baik Anda, dan kadang-kadang taruhannya sangatlah besar. Saat berada di lingkungan asing, perhatikanlah apa yang orang lain lakukan dan percayalah kepada mereka. Kemungkinan besar mereka melakukannya karena alasan tertentu. Barangkali Anda sudah menemukan benang merah yang menghubungkan 8 tipe manusia tanpa nunci. Mereka tidak bisa membaca ruangan, sebagaimana yang pasti telah Anda simpulkan. Siapapun yang merasa bahwa ketiadaan nunci tidak akan beresiko berat selain hanya membuat dahi teman-teman berkerut. Sayangnya, sangatlah keliru, amat sangat keliru. Bila Anda mengira ketidaksetujuan orang-orang itu merupakan masalah mereka, atau bila Anda mengira kebebalan adalah sebuah karunia,
Kurangnya kesadaran akan berbagai isyarat sosial dapat berarti kehilangan teman-teman, penghormatan orang lain, bahkan pekerjaan, dan bahkan seperti ibu dari Denmark itu, kehilangan anaknya sendiri. Tak usah cemas, dia mendapatkan bayinya kembali pada akhirnya. Kuis singkat, Anda adalah turis di salah satu bekas negara tirai besi. Anda terbangun suatu pagi oleh suara sirine yang nyaring. Anda melongok keluar jendela dan mendengar suara pengumuman lewat pengeras suara. Sia-sia dari pemberlakuan masa hukum, sisa-sisa dari pemberlakuan masa hukum militer. Anda perhatikan orang-orang di jalan kocar-kacir berlarian. Apakah Anda, opsi A, berkata pada diri sendiri, "Oh, betapa menyebalkannya sirine itu. Sepertinya kita bisa melepaskan bangsa dari jeratan komunisme, tetapi kita tidak bisa mengambil komunisme dari suatu bangsa." Opsi B, berteriak menyuruh orang-orang di jalan tidak berisik karena Anda masih ingin tidur. Atau yang C, kembali tidur. Atau yang D, mulai mengemasi barang-barang Anda. Jawaban yang benar adalah D. Yang ini secara teoritis sudah jelas, tetapi inilah situasi sebenarnya yang menimpa saya dan saudara perempuan saya di Praha 2002. Reaksi pertama kami terhadap situasi panik itu adalah menyikapinya secara serius dan berupaya keras berangkat ke bandara dan naik penerbangan lebih awal untuk keluar dari negeri itu. Menjelang pergi, saya mengingatkan beberapa turis yang masih bersantai di hotel bahwa mereka sebaiknya segera mengevakuasi diri dan mereka dengan halus mencemooh saya. Begitu kami sampai di bandara, baru kami tahu bahwa Praha sedang mengalami banjir terparah sejak 1890-an. Banjir yang dikenal sebagai banjir berulang setiap 100 tahun. Seluruh kota tenggelam. Kami terbang dengan salah satu penerbangan terakhir keluar dari Praha. Seandainya kami mendengarkan para turis itu dan tetap tenang-tenang saja, kami mungkin sudah terjebak di sebuah kota asing berhari-hari selama bencana alam itu. Apakah kami mengerti bahasa Ceko? Tidak, namun kami pernah tinggal di negara-negara dengan pengeras suara di jalanan. Dan bila seseorang sampai harus menggunakannya untuk membuat pengumuman ke seluruh kota, pastilah ada alasannya. Dan bukan untuk mengumumkan ada obral roti besar-besaran di bakery setempat, selalu karena ada keadaan darurat. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.